nggak ada salahnya juga kalau seorang anak presiden masuk ke partai politik dengan tujuan yang baik. Nggak apa-apa aja masuk dari situ. Artinya, oh jangan-jangan ini bagian dari untuk menjaga komitmen seorang presiden yang ingin meneruskan ide, gagasan, legasinya. Ada anaknya, ditangkaplah oleh partai anak muda, supaya gap generasinya itu yang selama ini terjadi di banyak partai politik itu bisa diminimalisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ingat betul, Grace Natali itu menyampaikan begini. Ya saya nggak tahu, karena Bapak Presiden belum tahu siapa pilihan kita. Ketika ditanya, PSI ini benar. Capresnya siapa? Iya. Karena kita anggaplah Pak Presiden dan selalu mengatakan, ya masih banyak sinetron-sinetron politik, jangan ke susu, ojo ke susu, masih nunggu. Dari situ saya melihat bahwa satu, anaknya benar, itu memang otentik anaknya, nggak usah digugat, nggak usah didiskusikan lagi. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa melihat hal yang baik ketika seorang presiden menugaskan anaknya masuk ke partai politik yang katanya partai politik belum ada di Senayan. Satu yang patut kita tanyakan, apakah ada target dengan masuknya Kaisang? Berapa persen ini nanti dapat perolehan suara? Itu bagian dari tugas ketua umum dalam konteks tanggung jawab seorang ketua umum. Kedua, apakah sejauh mana nih dukungan dari presiden dalam konteks menjaga legasinya? Kenapa? Yang bisa kita timbang, adakah abuse of power di situ? Kalau nggak ada, yang kenapa enggak? Karena dari awal presiden sudah mengatakan, saya akan cawe-cawe dalam konteks apa? Menjaga giant leap, menjaga kesinambungan. Kalau itu diramu, menjadi hal yang baik, dan itu menjadi ide gagasan kepada anak muda. Tapi hari ini saya belum mendengar itu dari kawan-kawan PSI. Ini berarti ngomongin arahan Pak Lurah nih maksudnya. Apakah itu arahannya? Well, bukan arahan, tapi clear ya. PSI itu dari dulu juga punya visi yang sama. Kita merasa bahwa itu tadi, Pak Jokowi berkali-kali bilang, kesempatan kita itu cuma 13-15 tahun, kita akan maju atau enggak. Bagaimana kita memanfaatkan atau menjaga agar momentum ini tetap ada di tracknya gitu loh. Nah, kalau misalnya itu bisa diwujudkan melalui PSI dengan cara meloloskan PSI ke Senayan, memastikan apa yang akan dikerjakan PSI, Pak Jokowi ini terus berlanjut, why not gitu loh. Betul kan? Karena sekali lagi di dalam desain politik kita, presiden itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan DPR. Bahkan mengangkat duta besar itu harus mendapat persetujuan DPR. Jadi ini memperlihatkan satu desain politik di mana eksekutif ini tidak bisa bekerja tanpa dukungan legislatif. Kalau misalnya legislatifnya tidak berubah, tidak ada satu kekuatan politik baru yang bisa mengawal apa yang menjadi agenda penting ini nggak akan pernah bisa terjadi. Itu pertama. Jadi terima kasih Mas Yogi sudah membantu menjelaskan. Sebetulnya memang itu. Jadi kita ingin memastikan. Tapi aku mencatat satu diksi yang menurutku menarik. Yang mana kasih Kenapa kalau ada satu partai politik yang bisa masuk presiden diloloskan gitu loh. Diloloskan untuk masuk parlemen. Enggak, bukan diloloskan, harus berjuang loh, Kim. Jadi ini bukan karena begini juga. Ini hal yang kedua ya. Pemilu di Indonesia sejak reformasi itu pemilu yang jurdil. Semua lembaga internasional, lembaga nasional itu memberi skor yang baik tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Data terakhir Economist Intelligence Unit 2002 kalau nggak salah atau 2001 memperlihatkan skor pelaksanaan pemilu di Indonesia itu 78 dari 100. Itu angka yang bagus banget. Angka yang bagus banget, terbuka. Jadi kita tidak bisa menyebut kalau misalnya ada potensi atau upaya untuk memobilisasi kekuatan politik atau kecurangan dan lain sebagainya untuk meloloskan. Kalau PSI lolos, ya lolos karena memang kuat, karena ada Kaisang, atau mungkin para pendukung Pak Jokowi melihat sinyal bahwa PSI ini akan mewakili apa yang mereka rasakan sebagai programnya Pak Jokowi, cita-cita Pak Jokowi. Dan itu nggak salah dalam politik. Nggak ada yang salah dalam hal itu. Kalau misalnya ada seorang pendukung presiden yang tingkat approval ratingnya 80%, net approval rating tertinggi di antara seluruh pemimpin dunia itu, jangan lupa. Kemudian para pendukungnya ngerasa ini saya kemana? Dan kemudian ketika melihat ada Kaisang maju dan kemudian memperlihatkan komitmen PSI yang selama ini memang pingin upaya atau perjuangan Pak Jokowi ini dilanjutkan, kemudian mendukung PSI. Itu kan cara yang demokratis juga. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan ada lagi yang tidak lebih salah dari yang disampaikan Bro Andi. Kalau sabar sedikit nunggu Presiden Purna, bisa jadi Jokowi ketua umumnya. Gitu ya. Itu lebih meledak gitu ya. Wah, gitu ya.